bukan Amerika. Ini bukan negeri Belanda, ini bukan Swedia, ini bukan negara barat yang membiarkan LGBT. Ini negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan. LGBT dilarang oleh semua agama. Nggak ada agama yang membenarkan LGBT, saudara. Mereka bilang, udah jangan neken-neken pemerintah. Panitia silakan jalan saja itu acara. Kalau ada mengancam demo, saya siapkan polisi dan tentara untuk usir mereka. Apa? Sombong betul dengan kau punya kekuasaan. Sombong betul kau seperti Tuhan. Enggak boleh ada yang ucapan dia dianggap seperti ucapan Tuhan. Saudara, ucapan dia dianggapnya seperti kalam Tuhan, seperti putusan Tuhan. Enggak boleh ada yang protes, enggak boleh ada yang kritik. Saudara, kalau kalam Allah mutlak wajib kita taat. Tapi kalau kalam manusia, penguasa yang manapun saudara, mereka bukan kalam Allah. Banyak ucapan mereka keluar dari hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul? Saya sudah mulai muak melihat ini semua muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, ya kawan. Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak, mau muntah. Melihat kemunkaran yang seenaknya dirindungi, dipropagandakan, dikampanyekan, dibiarkan, biadab, kurang ajar. Karena itu saya ajak semua saudara, jangan berhenti melawan kezaliman dan melawan kemunkaran. Dan kita titipkan kepada anggota dewan, kepada pemerintah yang punya wewenang, tolong dengarkan suara MUI, suara Muhammadiyah, suara NU, suara Hidayatullah, suara-suara umat Islam. Kalau mereka menolak ada kegiatan-kegiatan kampanye LGBT, dengerin dong. Kan kedaulatan di negeri ini kedaulatan rakyat. Sallu ala Nabi. Nah, jadi inti yang ingin saya sampaikan saudara, satu, jangan biarkan kemaksiatan. Dua, jangan biarkan kezaliman. Kalau ini kita lawan rame-rame, bahu-membahu, enggak. Mereka enggak bakal bisa menang melawan kita, ya kawan. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya, nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu, saudara. Jangan. Selama ini saya diam, bukan saya enggak memantau. Saya diam, bukan saya enggak melihat. Saya diam, bukan saya enggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemunkaran dibiarkan, dibela-bela. Hati ini panas kalau melihat rakyat kecil, saudara, dizolimi. Tanahnya diambil, kebunnya diambil, dagangannya dirampas, saudara. Hati ini mendidih, saudara. Kalau melihat ada orang nggak salah, saudara, main tangkap, main pukul, main tembak, main bunuh. Apa? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini negara kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan kekuasaan. Jangan lupa, saudara, ini negara hukum. Segala sesuatu harus berjalan di atas hukum. Mereka makan uang rakyat, saudara. Korupsi di triliun-triliunan. Kemudian tahu-tahu beritanya hilang begitu saja. Ramai. Oh, ada 340 sekian triliun terjadi korupsi, menguap. Tahu-tahu beritanya hilang begitu aja, saudara. Semua koruptor harus diseret, ditangkap, dihukum yang berat, saudara. Dan korupsi yang struktural, korupsi yang menjatuhkan ekonomi negara, korupsi yang nyata-nyata membuat rakyat sengsara, pelakunya seret, hukum mati. Gunakan pikiran kita, gunakan akal kita, gunakan kemampuan kita, kita rajut persaudaraan kita kompakkan langkah kita, yuk kita cari strategi. Bagaimana ini berubah? Ini semua mesti berubah, saudara. Enggak boleh ini dibiarkan negeri semacam ini, saudara. Korupsi merajalela di mana-mana, saudara. Hasil tambang bumi kita habis dikeruk oleh asing, saudara. Bahkan sampai para ahli ekonomi mengatakan, saudara, kalau nggak ada korupsi di Indonesia, nggak ada itu kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh asing habis-habisan, itu orang Indonesia tanpa kerja saja sebulan bisa digaji 25 juta rupiah, saudara. Saking apa? Saking kayanya ini republik. Karena korupsi dibiarkan, saudara. Karena oligarki seenaknya mengeruk kekayaan rakyat dan mereka memperkaya diri, kemudian kita rakyat terus menerus dimiskinkan. Siap bangkit, siap
melawan korupsi, siap melawan korupsi, siap melawan kezaliman, siap melawan kezaliman, siap melawan kemaksiatan, siap melawan kemunkaran. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan itu akan menjadi jawaban Anda nanti di depan Nabi, saudara. Kalau nanti Nabi tanya, kaifa antum, bagaimana kamu? Ya Rasulullah, kami kompak, kami bersatu dengan para habaib, para kiai. Ya Rasulullah, kami lawan kezaliman, kami lawan kemunkaran, kami lawan itu korupsi. Ya Rasulullah, siapkan jawaban itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, sebelum kita lakukan itu semua, ingat seruan saya pertama kali saya pulang dari Mekah, saudara. Yuk kita lancarkan dulu, kita gelorakan dulu revolusi akhlak. Sebab kalau kita nggak berakhlak, nanti kita berjuang, Allah nggak bantu, Allah nggak tolong, nggak bakal ada pertolongan Allah. Kita nggak sholat tapi teriaknya takbir jihad, kita nggak puasa tapi teriaknya takbir jihad, Allah nggak ridho, saudara. Dia Allah nggak ridho. Kalau mau Allah ridho, Allah bantu kita, saudara. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, saudara. Jangan ucapkan kata-kata yang kotor, jangan maksiat, jangan judi, jangan negak minuman keras, jangan berzina, jangan bikin maksiat. Bersihkan diri kita, perbaharui akhlak kita, terus kita berjuang melawan kezaliman dan kemunkaran. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kemenangan kepada kita semua. Allahumma rzuqna nasran aziza, Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Bismillahil Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan jawaban kita, semangat kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul bisa berjuang lawan semua kezaliman sekuat kemampuan yang Anda punya, saudara. Tapi lawan dengan akal, dengan cerdas, dengan revolusi akhlak, dengan sikap yang baik, dengan kekompakan, bukan dengan kerusakan. Insya Allah. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, baik ya kawan, itu yang saya mau sampaikan pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Pulanglah dari sini membawa ilmu-ilmu yang tadi sudah diajarkan oleh guru-guru kita, dan bawalah semangat yang barusan saya sudah ajak untuk menyemangati diri saya dan diri Anda semua agar kita tetap istiqamah berjuang di jalan Allah apapun resikonya ya kawan. Jangan pikir resiko, mau dipenjara, mau dibunuh, mau diculik, mau disiksa. Nggak ada urusan, saudara. Semua pasti akan mati. Yang berjuang mati, yang nggak berjuang juga mati. Yang perang mati, yang nggak perang juga mati. Yang sakit mati, yang nggak sakit juga pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Nah, jadi kita semua bakal mati ya kawan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana meminta kepada Allah agar kita mendapat husnul khatimah. Akan mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan semua mendapat husnul khatimah. Mati di bawah kalimat la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan semua. Jadi semoga kita mati dalam husnul khatimah. Yuk satukan semangat perjuangan kita. Ya Rabbana tarafna bi'a. Baca dulu semuanya. Rafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsil kulli hawba wastur lana al-awrat وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والوالد وسائر
سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من يا رب باكتساب ببركة رسول الله مصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحبي إذا دطش الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي